Kita ambil lagi. Unicorn. Gantian gue ngambil boleh nggak? Boleh. Kalau pada sepi banget sih. Tahu. Cheerful gitu Di kayak. sini ada gitu. 1.500 orang tapi diem aja gue nggak ngerti. Udah dibayar gitu. Oke, pendapat lo tentang insecurity. Apa pernah ada di posisi terendah karena insecure? Kayaknya semua manusia punya deh titik terendah dalam hidupnya dan insecurity itu butuh gitu loh. Kita nggak bisa selalu ngerasa secure karena kalau tanpa insecurity kita nggak bisa improve juga. Tapi kalau kebanyakan insecurity kita nggak bisa improve juga. Jadi it's about balancing. You know when you have to feel secure about yourself karena memang nggak semua orang sama. Dan insecure itu dibutuhkan kalau misalnya lo ngelihat kekurangan lo kayak gini, berarti lo harus improve ke sesuatu yang lebih positif. So insecure is, if you ask me gimana tentang insecurity, we need insecurity to feel more secure in the to be a better person juga. To be a better person, to improve ourselves, you know. Tapi kadang-kadang kalau misalnya kadang insecure itu dibarengin dengan orang kayak netizen yang ngehujat, itu kayak minus tambah minus gitu nggak sih? Iya. Lo ngerasanya apakah lo kayak pernah kayak terbebani gitu kayak? Gak usah deh kayak orang ngomong jelek-jelek ya. Kadang misalnya nih, ini perumpamaan 1000 komen, 99 bilang bagus semua. Satu orang bilang jelek lu banget, itu bisa bikin kita insecure loh. Padahal 99-9-nya itu secure semua. Betul. You know, that's what I mean about balancing insecurity and when you feel secure. Karena we can't control people, we can only control ourselves, you know. Biasanya orang yang kayak gitu tuh barangnya cuman di sosial media. Dengan dia kayak gitu, dia nunjukin jati diri dia sendiri. Dan lo sebagai orang yang istilahnya mempunyai empati intelektual yang tinggi, itu harus bisa tahu tempat lo di mana. Kalau misalnya emang tempat lo cuman yang jadi netizen yang cuman bikin orang down ya berarti ya udah lu di situ aja tempatnya, nggak bakal bisa maju atau apa. Lo nggak akan upgrade naik. Iya, karena kita kan juga gini loh. Gue kalau misalnya masuk ke lingkungan baru, pastilah gue ngerasa malu gitu. Maksudnya gue susah untuk ngomong karena gue sendiri tuh nggak terlalu. Kalau sama kalian gue udah secure, gue udah ngerasa secure. Jadi gue I'm good kalau misalnya ngomongin apapun gitu. Tapi kalau di ranah baru tuh pasti introvert banget. Tapi walaupun kayak gitu, gue tuh menanamkan di diri gue nggak lebih rendah daripada kalian. Walaupun I feel so insecure inside, tapi gue nggak lebih rendah daripada kalian gitu loh. Soalnya biarin aja, walaupun it's not true, I think it's a good positivity yang nanti bisa mengubah insecurity itu menjadi something yang emang lo tahu tempat I deserve to be here gitu loh. Iya. Gitu. Berarti kalau gue boleh tanya, setelah kan lo berkarir kan awalnya di musik. Terus lo jadi masuk ke acting, ada kayak perubahan yang lo rasain nggak dari misalnya netizen nih yang bikin lo insecure? Kalau misalnya nyanyi kan lo kayak fales deh atau apa deh gitu kayak, apalagi setelah Antares kan meledak banget. Pasti kayak beradaptasi gitu ya dari nyanyi ke acting. Pasti makin banyak yang ini nggak sih? Iya sih, pasti ada yang positif, ada yang negatif. Ya just move on karena ya gitu, gue pengen maju, jadi gue nggak pengen stuck di situ aja gitu. Maksudnya dengan cara mereka ngasih masukan walaupun dengan kata-kata yang gimana gitu ya. Ya udah gitu, itu jadiin itu aja buat maju walaupun sedih banget gitu kan. Tapi banyak kok, maksudnya gue udah ngasih yang terbaik gitu loh, maksudnya yang gue bisa. At least you know when you ketika lo tuh udah berusaha untuk yang jadi yang terbaik itu gimana sih? Walaupun jangan cepet puas ya, tapi I know that I work so hard for this, so you don't know the story behind it. Itu dia loh. Just kadang-kadang orang tuh nggak ngerti betapa kita tuh susah payah ngebangun apa yang kita punya sekarang gitu. Iya gitu. Orang tuh kadang-kadang ngelihatnya udah enak. That's right. That's right. Dan tentunya ini bukan gua doang ya. Kalian juga pasti kayak gitu. Betul. Yang di rumah pasti kayak gitu. Jadi pilihannya ada di kita, mau jadi orang yang kayak apa. Udah itu aja sih. Gue langsung lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Apa pendapat Iva tentang orang yang pacaran sama mantan dari sahabatnya? Kalau Iva pribadi peduli nggak sih sama hal yang kayak gitu, atau pernah nggak sih dari posisi kayak gitu? Enggak sih. Enggak. Kok jawabnya gitu? Enggak. Serius gue nggak pernah. Gue nggak pernah. Maksudnya, pendapat lu gimana? Kayak pendapat gue adalah
Kenapa harus sama? Emang nggak ada yang lain ya? Ada. Cuman ya gitu ya, maksudnya balik aja ke apa ya, ke Allah yang menentukan, alam semesta yang mengatur mereka, tapi pilihannya ada di mereka. Kan kita manusia punya free will. Karena maksudnya kayak, maksudnya iya your best friends banyak gitu. Pak, cuman kejadian kayak gitu banyak. Iya. Bahkan pas misalnya si ini masih pacaran ya, belum jadi mantan, itu si sahabatnya udah naksir, itu banyak loh yang kayak gitu. Banyak banget. Ya sih. Walaupun manusia punya free will, tapi ya itu. Ya iya sih, dia punya free will untuk mana yang mau di save. Kayak mau best friendnya yang di save atau boyfriend, calon boyfriendnya itu. Jadi menurut gua, ya udah lu dahulin yang mana terserah lu deh. Lo mau kehilangan yang mana gitu kan? Iya, karena kalau senerima-nerimanya gue kalau digituin pasti jadi gini sih. Nanti kalau gue pacar lagi dia gitu lagi. Lah, tergantung dia masih jadi sahabat lo nggak? Setelah lo gitu. Kita kan manusia kan pasti kan gini loh, kayak maunya maafin gitu kan. Maksudnya bukan maafin, kayak secara tidak langsung kita tuh kan, oh ya udahlah dia kan my ex, kayak kenapa juga my best friend deserve to be happy gitu kan. Pasti mikirnya gitu nih, mau denial gitu. Cuman tetap aja kayak enggak men, lu tuh ini nggak bener men, kayak ngapain gitu, kayak yang lain aja. Lah, kalau misalnya keadaannya seperti ini, misalnya mantan lo itu ternyata udah deket sama sahabat lo, pas lo masih jadian sama dia. Ayo, gimana? Selingkuh batin dong gitu mah. Iya, jadi setelah putus sama lo, dia kayak punya cadangan gitu aja. Itu gue udah pernah tuh diselingkuhin batin. Maksudnya bukan gue, maksudnya kayak orang udah pernah kayak diselingkuhin batin gitu. Walaupun lo nggak selingkuh itu lo selingkuh batin, nggak secara fisik tapi itu selingkuh batin. Oke. Kayak selingkuh batin tuh gimana maksudnya? Lah, nggak masalah. Gue nggak ngerti definisinya apa. Gini. Define selingkuh. Selingkuh itu misalnya kayak ada yang pacaran sama gue, terus pacar gue ini jalan sama temen gue kan. Iya. Mereka jalan berdua gitu kan. Ya. Itu selingkuh kan. Jelas itu selingkuh. Itu selingkuh. Selingkuh batin is like I want to be with her, I admire her, I love her, like I love her smell something, tapi kayak I can't be with you. Oke. Terus kayak sedikit demi sedikit cara lu memanipulatif si cewek lo yang sekarang untuk putus sama lo, hingga akhirnya lu bisa jadi sama orang itu. Mau berlanjut. Sorry Bunti, ntar gue gantiin iPhone 13. Oh, gue juga dong. Oke ya, ini Afifah udah janji mau ganti iPhone. Gue gak janji kamu. Emosi banget kelihatannya. Enggak, gue gak emosi, gue cuman kasihan sama orang yang gitu. Tapi lo pernah gak kayak gitu? Ada di posisi seperti itu? Gue jangan mancing gue. Atau melihat temen lo kayak begitu? Pernah. Terus mereka akhirnya gimana? Temen kuliah gue ada yang kayak udah punya pacar, cuman kayak masih kayak kenalin dong. Namanya terus gue bilang, lu bego ya, lu tuh selingkuh batin kayak gitu. Yeah. Pip, lu tuh selingkuh batin. Maksudnya Pip itu namanya. Berarti selingkuh batin itu tidak berarti kayak lo harus pegangan tangan, harus. Tapi lo pengen kan gitu. Iya. Kayak walaupun gue bukan cenayang, gue tahu lo pengen kan gitu. Lo ada niat dan lo ada effort untuk gitu. Kayak iya, dan intuisi. Kadang bukannya gue menjadi yang kayak cewek tuh selalu tau intuisi, enggak. Cowok juga pasti intuisinya juga tajam kan. Ada pasti. Pasti you know. Yeah. Cuman kayak pilihan kita adalah untuk kayak udah sejauh-jauhnya kita jauhin pikiran itu, atau kayak lu effort untuk itu gitu kan. What would you do if you're happen to be in that position ya? Yang jadi ceweknya si pacar gue atau jadi selingkuhannya? Oke, dua-duanya. Tapi gue mau tahu yang dari pacarnya dulu. Satu, gue nggak mungkin kalau jadi selingkuhan, gue nggak mungkin ya. Oke, cross it. Okay. Tapi kalau gue di posisi cewek itu, silahkan. Kejar aja, nggak apa-apa. Lu punya free will, gue juga punya free will gitu. Maksudnya pilihan lo adalah ya udah lo mau sama dia, silahkan, jangan ditahan. Nanti gue kesannya nahan jodoh lo, enggak sih. Gue nggak mau kayak gitu, jadi ya udah sana. Gue tuh sempet beberapa kali cerita sama. Gue beberapa kali cerita sama sharing sama anak-anak klip. Bangkunya rusak. Ya, lo cuma emosi aja tadi mungkin ya. Gue sempat sharing sama anak-anak klip tentang selingkuh sebenarnya. Selingkuh itu ketika lo ada di dalam sebuah hubungan, ketika salah satunya selingkuh, berarti the other person itu ada kurangnya. Do you agree with that? Kalau gue misalnya,
misalnya pasangan gue misalnya selingkuh, ya gue akan lepas dia gitu karena gue tahu bahwa ada sesuatu yang kurang dari gue yang dia cari di orang lain. Iya, benar. Bener gak? Itu bikin insecure banget sih kalau orang selingkuh tuh, jujur ya. Tapi kalau dimasukkan ke dalam analogi yang tadi, sahabat lo dan segala macam, itu masuk gak? Wajar masuk, gak sih? Gini, oke, mungkin ada yang kurang dari gue dan gue nggak akan merasa kayak I'm better dan my Tapi lo nyalain sahabat lo gak sih kalau kayak gitu? Enggak sih, gue Kamu mau sih sama... Gini. Kan Karena dia punya pacar. karena dia sahabat gue, why don't you tell me? Why don't you just tell me gitu? Cuman ya cowoknya lah lo yang mau gitu kan. Temen gue ternyata menginvite juga gitu. Iya maksud gue gitu. Jadi karena nggak mungkin kejadian. Akhirnya kalau... sini deh cerita nak, sini nak cerita nak. Dia kayak Dia udah gatel banget. Dia gini loh, dia tuh iya gitu, dia tuh kayak gitu dari tadi. Gue tuh kasihan jadinya. Iya. Sebenarnya yang lebih emosi tuh dia, cuman guanya yang mewakilkan gitu kan. Ibaratnya ya, kalau cowoknya ketok pintu tapi dia nggak buka pintunya, ya nggak akan kejadian. Cuman salahnya adalah salah di dua-duanya gitu. Of course ya. Salahnya di dua-duanya. Salah di cowoknya untuk memulai, ceweknya untuk nerima. Ya udah, free will gue adalah untuk melepaskan dia dan gue bisa cari yang lebih baik buat gue, yang lebih mungkin cewek itu juga emang baik untuk mereka berdua gitu. Maksudnya mereka sama-sama baik untuk satu sama lain gitu loh. Oke guys, thank you so much. Tadi kita udah bahas banyak banget topik bersama dengan Oke guys, thank you so much buat Afifah, terima kasih banyak. Sama-sama, makasih. Sudah mau main lagi di Klip Media, sudah sharing-sharing, cerita banyak banget. Dan boleh gak kalau misalnya di announce lo ada project apa ke depannya? Yang paling banyak ditunggu orang sih mungkin antara season 2 ya. Yes. Itu rilisnya kapan berarti? Belum tahu. Wah, I don't know. Tapi tahun depan ya mungkin ya, dan semoga lancar sih semuanya. Amin. Yang lagi tayang, yang udah tayang itu udah ada di Genflix, boleh disebut. Boleh. Ada My Sweet Doctor, ada juga Philo Kopi Sofi, Gila banyak banget loh projectnya. sama nanti yang mau kayaknya di Disney Plus tapi nggak tahu dia lupa. Di Disney Plus judulnya Ayo Putus. My new song itu ada Escapade judulnya. Stream aja di YouTube channel. Ada Spotify, di iTunes dan lain-lain semuanya. I'm bad at this, man. promo jangan lupa untuk stream Ambil Dia dan Escapade di semua digital platform dan juga di YouTube, tonton video klipnya. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya Afifah Ivanda, gue yakin lo semuanya udah pada follow. Yang belum adalah subscribe ke YouTube channelnya Klip Media. Jadi jangan lupa juga ke channel YouTube-nya Afifah juga. Enggak. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Afifah barusan ngasih motivasi yang luar biasa buat kalian semuanya. Jadi jangan rendah diri tapi harus rendah hati. Iya. Oke, kita harus ngomong see you next clip bareng-bareng. Oke. 1, 2, 3. See you next clip.